aja ya mas, aku takut mas. Oh ya wes, yuk. Akhirnya mereka masuk. Setelah mereka masuk, mereka ini masuk ke kamar. Mereka kaget melihat ada tumpukan uang di atas kasur. Mereka kaget. Lah, dek, uang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya udah mulai tayang lagi. Dan saya mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini puasanya ini sampai pol ya kan, sampai lunas, sampai tuntas dan menyambut hari lebaran dengan penuh kebahagiaan. Tapi ini ada kiriman cerita, bukan ngepasin, tapi ini pas kita lihat ternyata ada cerita. Ini dasar wong edan. Kok tiba-tiba ngomong dasar wong edan Mas Dodo? Iya, dasar wong edan melakukan pesugihan di bulan Ramadan. Seperti biasa sembari absen ya. Nah, ini ada kiriman cerita. Ini ada orang yang melakukan pesugihan nekat di bulan Ramadan demi membayar sebuah keegoisan biar jadi orang kaya di kampung halaman. Saat melakukan ritual pesugihan ya, ini dukunnya sebenarnya udah ngewanti-wanti, ojo mbok lakokno, jangan dilakukan, ini bulan suci. Dukunnya aja sampai udah ngasih tahu seperti itu. Tapi ini yang melakukan pesugihan ini nekat, nggak mau tahu apapun resikonya, dia mengiyakan. Kan aneh, bulan suci buat seperti itu. Coba, ini dukunnya udah wanti-wanti, jangan. Seperti apa sih ceritanya? Ketika si pelaku ini tetap ngeyel, minta tetap lakonin pesugihan, yang terjadi bakalan seperti apa? Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Mereka ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa nama tempat toko disamarkan. Ini kejadiannya tahun 85-an. Ada toko di sini kita sebut saja namanya Udin. Udin hidup dengan istrinya. Istrinya kita sebut saja namanya Wati. Udin dan Wati ini menikah 2 tahun. Ini belum dikaruniai anak. Udin sendiri pekerjaannya ini adalah seorang guru olahraga, tapi masih honorer. Belum diangkat menjadi seorang pegawai negeri, PNS. Dia hanya seorang guru tambahan, di jam-jam tambahan. Nah, istrinya sendiri ini hanya seorang ibu rumah tangga. Berjalannya waktu, mereka berdua karena belum dikaruniai anak, mereka ini mengidam-ngidamkan anak. Nah, saya mau menceritakan di sini karakter si Wati, suaminya si Udin. Di sini orangnya ini irian. Tiap ada tetangganya ini belanja apa, si Wati ini nggak mau kalah, selalu memaksakan diri. Walaupun duitnya ini belum seberapa, tapi selalu memaksakan diri. Dibela-belain utang kiri kanan, saudara-saudaranya dimintain tolong segala macam demi nggak mau kalah sama tetangganya. Ini si Wati seperti ini. Kok ada yo? Ya di kampung saya ini ada sih, masih ada beberapa, cuma nggak belak-belakan kayak si Wati. Kalau si Wati ini bener-bener plotot ini, ada orang nurunin barang apa, misalnya beli TV atau apa segala macam. Si Wati ini kayak kesel banget seperti itu. Dia kesel, ntar dia gosip sendiri, gosip sama warga-warga yang lain, yang nasibnya ini sama kayak Wati. Hingga pada suatu hari, ya di sini karena mereka juga mengidamkan seorang anak, ya kan. Akhirnya Wati ini punya seorang kakak perempuan. Dia udah menikah, dia mempunyai 3 orang anak. Nah, salah satu anaknya kita sebut saja namanya Putri. Usianya ini 5 tahun. Kita sebut saja namanya Wulan. Nah, dari kakaknya si Wati ini kayak pengen nolong. Pengen nolongnya dalam artian gini. Ini buat pancingan biar si Wulan ini sering ada di rumahnya si Wati. Nah, memang pada saat itu Wulan ini sekolah TK. Jadi seumuran TK. Ini nanti kalau pulang sekolah TK, Wulan ini diantar ke tempatnya si Wati. Wati dan Udin ini menyayangi Wulan. Berarti ini jatuhnya ini ponakan. Mamahnya Wulan ini sering nitipin, udah biar di sini nggak apa-apa. Nanti kalau udah malam tak jemput. Yang penting siang di sini. Ya siapa tahu dengan adanya Wulan di sini, terus kamu ini bisa ngisi dek. Perut kamu biar bisa ngisi dek. Iya mbak. Ya udah biar Wulan di sini ya mbak. Iya, ya udah aku tak pulang dulu masak.
Itu seperti itu, dititipin di situ. Nah, Wulan di rumahnya Wati ini merasa nyaman. Wulan ini diajarin sama Wati, ini suruh manggilnya ibu. Padahal kan dia ponakannya manggilnya harusnya bule. Tapi karena Wati ini pengen yang namanya ngerasain dipanggil seorang ibu gitu kan. Jadi Wulan ngajarin seperti itu. Begitu juga manggil Udin, manggilnya juga bapak. Akhirnya mereka ini menyayangi Wulan. Jadi Wulan pengen apa, dibeliin apa, dibeliin jajan apa, dibeliin jajan apa, seperti itu. Akhirnya Wulan ini nyaman dengan mereka berdua. Setiap sepulang sekolah dianterin ke situ, main-main segala macam. Berhari-hari seperti itu, berjalan waktu seperti itu terus-menerus. Ini berjalannya waktu, Wati ini sering melihat. Kembali lagi Wati melihat, ada tetangganya yang beli barang, ada tetangganya yang beli ini, beli ini, beli ini. Wati panas. Dan Wati ini selalu ngomong sama si Udin, Mas, lah kita kok nggak beli kayak gitu sih Mas? Masa kita harus kalah terus Mas? Masa kita harus ngeliatin tok Mas? Lah kita ini rumah tangga macam apa Mas? Masa yuk kita kalah Mas? Mereka ini udah punya TV kok Mas. Mas, TV-nya itu bagus loh Mas. Nah pada tahun itu TV-nya hampir kayak gini nih. Pakai buka tutup lemari kayak gini. Buat teman-teman yang di rumah yang masih punya TV kayak gini, ini dijaga, dirawat karena udah mulai punah TV-TV yang seperti ini. Nah, pada saat itu di era itu di tahun itu, ini TV yang seperti ini TV yang bagus banget. Nah, di sini Wati bener-bener panas. Ada tetangganya yang beli sepeda atau segala macam apa, Wati ini panas. Di sini Udin udah ngomong, "Sabar. Mas ini gajiannya ini nggak kayak orang-orang lain. Mas ini masih ngabdi." Aku nggak mau tahu, Mas. Aku gak mau tahu. Aku pengen kayak mereka Mas. Masa iya kamu itu nikahin aku terus aku ini harus cuma ngeliatin orang-orang seneng Mas? Kamu gak pengen istri kamu bahagia? Iyo, sabar. Sabar. Nanti kalau ada rezeki pasti tak beliin kok. Terserah kamu lah Mas. Rezekimu kapan aku ora ngerti yo Mas. Aku gak ngerti rezekimu turunnya kapan. Seperti itu. Bener-bener Wati ini jengkelin banget. Nah pada akhirnya ini Udin dibela-belain, pinjem kiri kanan, pinjemlah ke bank yang mingguan. Udin sampai Mas, aku mau ikut ini Mas, pinjem mingguan Mas, segala macam. Kalau di tempat saya ini bank detail, jadi dia ini seminggu sekali datang. Nanti kita ini setoran, pinjemnya berapa, bunganya ini berapa, bunganya ini besar. Udin sampai dibela-belain seperti itu. Pinjem ke teman-temannya. Demi apa? Demi kepuasan istrinya. Ya Allah, mudah-mudahan saya jangan dapat istri yang kayak gitu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan saling menerima, saling support, syukur-syukur ngasih support saya dan akhirnya saya bisa membeli apa yang kepengenan dari istri saya ini dari uang yang halal, dari amin. Amin Mas Sabril. Mas Sabril juga buat yang di rumah juga semuanya ya. Mudah-mudahan dari uang yang halal terus saling support dan akhirnya kita bisa membeli apa yang kita pingin. Amin. Oke, kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, setelah mendapatkan uang dari pinjaman-pinjaman itu tadi, ya kan, ini uang banyak nih. Nah, di sini Wati yang tadinya minta TV, minta sepeda, ini lain lagi nih ceritanya. Setelah udah ada uang ngumpul, Wati malah ngomong, Mas, kayaknya kalau dibeliin ini kayaknya masih sisa ya Mas. Aku pengennya kayak motor aja Mas. Kayaknya kalau kita pakai motor, tetangga-tetangga yang lain ini pasti ngiri Mas. Wes jelas menang dewe Mas. Awake dewe iki luwih sugih kok. Piye to Mas? Nah, di sini Udin langsung ngomong, "Duk, kemarin kamu mintanya nggak motor kon, Duk. Kemarin kamu itu cuma lihat TV, sepeda, terus apa gitu. Nggak motor kon, Duk." "Nggak tahu Mas. Aku tiba-tiba kok pengen motor. Pokoknya aku pengen motor Mas. Biar orang-orang lain lihat toh. Kamu seorang guru, kerja kok jalan kaki. Lama-lama betismu bengkak. Aduh, jauh. Kamu itu jauh loh Mas. Harus ngelewatin sawah dulu, harus ngelewatin sungai dulu, ada jembatan panjang. Kamu kalau lama-lama kayak gini kayak sampai kapan Mas? Sampai tua? Pingsan kamu Mas di sekolahan Mas. Ini Wati bener-bener ngeselin banget. Saya pas baca ceritanya, ini kok ada orang kayak gini ya. Ini Mas Udin ini kenalan sama istrinya yang kita sebut saja nama Mbak Wati ini di mana Mas awalnya? Kok bentukannya kayak bawang bombay kayak gini loh. Cara berpikirnya ini pedes banget kan. Ya ampun. Ini saya bukan kledek ya. Enggak, saya enggak ada yang kledek setiap ada pengirim cerita atau apa. Enggak gitu loh. Ini saya mencerita aja ini Udin ini kenalnya di mana gitu loh. Nah, pada akhirnya Udin mengiyakan. Ya wes tuku motor. Tapi wes yo Bu, cukup. Ojo sing neko-neko meneh. Jangan yang neko-neko lagi. Kalau udah motor ya udah, tulung melas bapak.
Lama-lama bapak ini bisa mati muda gara-gara ibu itu pengen apa aja. Kalau tetangga ini beli itu, beli itu. Lah ya bapak mati, Bu. Iya udah beli motor aja, enggak kok. Cukup motor aja udah, enggak minta yang lain. Bener ya, Bu. Wes cukup motor. Akhirnya bener dibeli motor sama Udin. Beli motor. Setelah motor ini datang, ini sengaja dipamerin, bener-bener dipamerin di depan rumah. Ini dicuci. Setiap ada orang lewat, ini disapa. Misalkan nih ada seorang namanya di sini Butima, mampir kene lo. Iki lo. Kene karo koncone aku mbah motor anyar. Sini lo nemenin aku nyuci motor baru. Itu lo kok ada kayak gitu lo. Terus ada orang lewat lagi, disapa lagi terus menerus. Diajak ke situ. Tak bikinin minum loh, sini mampir. Nemenin aku ini loh. Aku lagi repot iki nyuci motor baru. Biar warga ngerti. Biar warga tahu kalau ini ada motor baru. Ini motornya dari pengirim cerita. Ini kalau nggak salah motornya ini Bravo. Kalian bisa cek motor Bravo itu seperti apa. Pada tahun itu keren. Berjalannya waktu ternyata nggak berhenti. Ini motor udah dibeliin selang berapa bulan, kambuh lagi. Kambuhnya apa? Jadi gini, pada suatu ketika ini ada arisan ibu-ibu. Kalau di tempat saya namanya arisan PKK. Ada marsnya, saya lupa. Saya dulu pernah diajak ibu saya ini, hidup jaya PKK gitu. Ada lagunya seperti itu. Ini mereka ini arisan PKK, arisan warga gitu kan ya. Ini ibu-ibu semua. Nah pada saat itu, ini ada salah satu yang seorang haji. Bu Haji, wah gelangnya loh banyak banget. Ada yang ngomong seperti itu. Memang Bu Haji di situ ini pakai gelang kalung yang serba emas. Di sini Wati ngerasa panas. Orang yang lain biasa aja, Wati ngerasa panas. Aku kok pengen gelang gitu yo. Wati seperti itu. Aku kok pengen ngomong sama tetangga-tetangga yang lain. Iku gelangnya emas apa dudu yo? Bu Haji ke gelangnya emas apa dudu yo? Ngomong seperti itu. Itu emas bukan ya? Jangan-jangan itu imitasi. Jangan-jangan itu imitasi. Udah itu udah jelas imitasi. Aku mau beli yang baru. Aku mau beli. Nanti bulan depan Mas Udin ini dapat uang kok. Nanti aku beli yang baru. Panas dia, panas pengen juga gelang kalung yang serba emas juga kayak Bu Haji yang di situ. Padahal warga yang lain juga nggak seperti itu juga gitu kan, nggak seperti itu juga. Ternyata bener. Sepulang arisan pada saat itu Mas Udin lagi nyapu, serak. Mas Udin ini lagi nyapu dan ada Wulan lagi main di situ. Wulan sedang main karet di situ. Wulan sedang main karet dengan teman-temannya. Wulan ini yang saya bilang tadi nih. Yang ponakan tapi di situ disuruh manggil ibu dan bapak gitu kan, yang dari anaknya kakaknya si Wati. Wulan sedang main di situ. Tiba-tiba ini Wati pulang dari arisan, ini Udin lagi nyapu, langsung ngomong, Mas, orang saya nyapu, ayo masuk ke dalam. Ada apa lagi toh? Kamu itu loh pulang kayak gitu. Ayo masuk ke dalam. Iya bentar. Wulan ini mau digendong. Gak usah, udah Wulan taruh situ. Udah biar main sama teman-temannya. Iya sebentar. Ada apa? Ayo masuk. Nah masuk ke dalam di ruang tamu. Di sini Wati ngomong, Mas aku nggak mau tahu. Tadi ada arisan, terus banyak ibu-ibu yang pakai gelang emas. Lah kok aku ini nggak pakai gelang sendiri Mas? Kamu nggak malu Mas? Istrimu ini paling miskin di situ Mas. Ya Allah, Dek sabar. Ini ngarang cerita. Padahal yang pakai gelang di situ hanya Bu Haji. Yang pakai gelang emas serba emas ini hanya Bu Haji. Tapi di sini manasin suaminya biar suaminya ikut kebakar, terus suaminya ini ia memikirkan dan membelikan gitu loh. Akhirnya dia ngarang-ngarang cerita. Mbak Wati ini ngarang-ngarang cerita. Yang lain pakai gelang loh Mas. Ibu-ibu yang lain di sini udah pakai gelang. Aku pakai opo iki Mas? Ya terserah sampean sih, terserah kamu Mas mau beliin apa enggak. Wes ben lah aku pakai gelang karet lah, pakai gelang apalah, pakai kawat lah, ben lah. Enggak gitu, sabar. Kamu kok dikit-dikit sak jet, sak nyet, sak pengenmu, sak opo lah. Aku ki opo gawe niki nyetak duit. Mbok melas aku. Mbok yo melas. Terserah lah. Akhirnya tinggal pergi. Disinilah Udin didiamkan. Udin didiamkan gara-gara hal sepele seperti itu. Udin didiamkan. Udin didiamkan sampai berhari-hari. Ada 2 minggu Udin didiamkan. Sampai Udin goreng telur sendiri, apa-apa sendiri. Mau makan, mau apa segala macam, sampai Udin sendiri. Sampai Udin ngomong, aku itu udah sabar sama kamu. Aku kurang opo? Kok kamu terus diamin aku? Udahlah terserah kamu. Yo sabar. Utang-utang juga belum lunas kok. Kamu minta apa lagi? Apa gini aja, motor dijual aja? Hah? Apa Mas? Dijual? Terus kamu tetap mau jalan kaki lagi? Ya ini kan aku cuma saran.
bingung soalnya sama kamu. Ya wes kalau nggak bisa beliin ya udah. Nah kan ngambek nesu kan. Suami itu bingung. Kalau istri nesu kayak gini, suami bingung. Ya nggak ngerti lah aku, terserah kamu. Nah Udin akhirnya, yalah orang usah tak pikirin banget, nggak tak pikirin banget. Akhirnya Udin meninggalkan pergi. Dia pergi keluar nongkrong sama teman-temannya. Pada suatu hari, Wati ini pergi ke pasar. Wati ini belanja, pergi ke pasar. Nah, pada saat itu Wati melihat ada warung yang memang warungnya ini ramai sekali. Jadi ini warung sembako tapi ramai sekali. Banyak orang yang datang ke situ, ramai sekali. Nah, pada saat itu Wati ini ngobrol sama pelayannya karena Wati kenal sama pelayannya. Kita sebut saja namanya Mbak Lastri. Ini tinggalnya juga di daerahnya Wati. Wati tanya sama Mbak Lastri, "Mbak, aku mau tanya." "Tanya apa, Mbak?" "Itu loh, Mbak. Kamu kerja di sini kayaknya gajinya besar mesti ya, Mbak?" "Ya kayak gini, Mbak, tak syukurin." "Ah, bohong, Mbak. Lah warungnya laris kok, Mbak. Tokonya laris. Apa jangan-jangan pakai yang halal?" "Nggak ini, Mbak. Nggak wajar, Mbak." Loh. Kok Mbak Wati tiba-tiba ngomong kayak gitu toh?" "Enggak. Soalnya aku lihat kok koyone kok ora koyo sakbayane koncone. Nggak kayak teman-teman yang lain. Wong teman-teman yang lain yang sepi kok. Sini kok rame terus." "Gini, Mbak. Memang, Mbak. Yo aku nggak ngerti yo, Mbak. Coba nanti Mbak tanya sendiri sama bosku kalau udah mau tutup. Kalau aku sih mikirnya gitu, Mbak. Kayak mungkin pakai penglaris atau sejenis pesugihan." Mbak Wati kaget di sini. "Hah? Yang bener kamu, Mbak Lastri?" "Iya, Mbak. Yo nanti kamu tanya sendiri aja. Aku di sini sebagai karyawan, Mbak. Nggak berani, takut kalau tanya sama bosku kayak gitu-gitu, Mbak." "Oh ya wes, tutupnya jam berapa toh?" "Ini tutupnya sore, Mbak. Nanti kalau mau jam 5 tutup." Nah, Mbak ini langsung ketemu bosnya aja, bos perempuannya aja. "Oh ya wes kalau gitu." Wati ini pulang ke rumah dan tepat 3:30 Wati kembali lagi ke pasar. Wati kembali ke pasar nungguin si pemilik warung ini mau pulang. Nah, ternyata bener setelah mau tutup, Wati ini langsung nyamperin si pemilik warung itu tadi. Kita sebut saja namanya Bu Endang. "Bu Endang, mau pulang toh Bu Endang?" "Oh iya, siapa ya?" "Saya Wati. Bu Endang juga nggak kenal saya. Cuma saya kenal Bu Endang karena Bu Endang yo laris banget warungnya." "Oh iya, emang ada apa yo? Ada yang bisa saya bantu?" "Gini loh Bu Endang, maaf nih Bu Endang, agak sedikit sensitif sih saya mau nanya. Cuma yo tolong jangan dimakan hati Bu Endang." "Loh, emang mau tanya apa?" "Gini loh Bu Endang, maaf banget maaf. Lagian Bu Endang juga nggak kenal saya orang jauh." "Iya, ada apa?" "Bu Endang ini, maaf, warungnya pakai pesugihan ya Bu Endang." Kamu itu loh, kalau ngomong yang bener kamu. Kok tiba-tiba nuduh warungku pakai pesugihan?" "Enggak Bu Endang, makanya kan dari awal saya bilang. Saya minta maaf kalau terlalu lancang menanyakan hal ini. Terus kalau aku pakai pesugihan, terus kamu mau apa?" "Enggak Bu Endang, gini loh. Saya ini mau nunut, mau ikut yang seperti Bu Endang lakonin. Yo ini yo buat saya juga sama keluarga." "Ngomong wae dari tadi pengen kaya gitu." "Iya Bu Endang." "Ya udah, kamu datang sendiri ke alamatnya. Yo, tapi jangan ngomong sama orang-orang kalau aku yang ngasih alamatnya. Udah. Ntar tak ambil pulpen. Nah, ditulislah alamatnya sama Bu Endang. Iki, ingat, jangan pernah ngomong ini dari aku. Jangan pernah ngomong ini dari saya." "Nggih Bu Endang." Dapat di alamat nih. Alamat untuk pesugihan. Nah, hingga pada akhirnya sesampainya di rumah. Nah, pada saat itu Mas Udin ini selesai sholat maghrib. Di sini Mas Udin langsung tanya, "Kamu kok baru pulang, Dek? Dari mana?" Mas, aku ada kabar." Duduk Mas. "Udah duduk. Iyo, ada apa? Bikinin aku minum dulu sana." Yo, nanti tak bikinin. Ini ada yang lebih bener-bener penting banget Mas." "Lah iyo, penting apa?" "Gini Mas, selama ini kan Mas gak bisa beliin aku toh. Ketika beliin harus nunggu uang gajian, harus nunggu pinjem sana, pinjem sini, pinjem sana, pinjem sini. Mas, aku ada info. Info apa kan? Aku ada info pesugihan yang mujarab manjur." Udin langsung ngomong, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, ojo ngelakokno sing koyo ngono. Aku gak seneng. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Mas gak seneng, Dok. Mas gak seneng, sama sekali gak seneng. Bahaya, Dek. Mas itu gak seneng."
Mas. Ini aku ini dapat informasi dari Bu Endang, warung yang di pasar yang paling laris. Aku udah langsung nemuin orangnya. Tapi aku gak boleh ngomong sama siapa-siapa, Mas. Bener-bener aku harus jaga rahasia kok. Lah kalau Mas mau, ayo kita jalan. Yo siapa tahu kita terus jadi orang kaya. Kan kita bisa nolong sesama. Kita bisa beli apa, jadi kita bisa berbagi. Kamu itu loh, ngomong berbagi apa kamu ini loh. Kamu kalau aku ada lebihan uang juga langsung buat beli apa kok berbagi. Loh Mas, ini penting. Aku nggak setuju. Sekali lagi, Mas nggak setuju. Ya ampun Mas. Wes, nggak. Akhirnya Udin meninggalkan, pergi ke kamar Udin. Udin ini rebahan sambil baca koran. Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian ya kan, Udin ini pulang dari ngajar. Udin kaget, di rumahnya udah ada orang 3 penagih hutang. Udin nggak berani pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim, kok wis ono sing nagih hutang. Akhirnya Udin ini hanya di warung, nungguin mereka ini pergi. Kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka ini pergi. 3 orang penagih hutang. Dan gak lama kemudian Udin baru berani pulang. Dan saat Udin pulang, ini istrinya Wati ini langsung marahin Udin. Kamu gimana sih Mas? Gak pulang-pulang. Itu loh, ada penagih hutang kesini. Aku yang panik, aku yang bingung. Kamu malah gak pulang-pulang. Maaf Mas, juga gak ngerti kok. Padahal Udin lihat. Tapi daripada bentrok, berantem segala macam, Udin ngomong bahwa ada kegiatan di sekolahan tambahan, ada jam tambahan. Udin ngomong seperti itu. Aku gak ngerti tadi ada rapat guru-guru, ada jam tambahan. Emang terus nagih apa? Ya semuanya nagih. Kok kamu kayak gitu? Malu lah mas sama tetangga-tetangga sini kalau kita ini punya utang. Ya ampun, iya juga ya, aku bingung gitu. Udin bingung di sini. Apalagi dengan terus-terusan istrinya ini yang mulutnya kayak kompor gas kayak gitu kan. Jadi Udin di sini, ya ampun. Berjalannya waktu, Udin ini selalu ngumpet-ngumpet. Setiap ada orang penagih, Udin ngumpet lagi. Udin ini berharap nggak ketemu sama penagih tadi. Semakin hari semakin pusing si Udin. Pusing, bener-bener. Aku kudu neng di. Aku kudu golek duit neng di. Aku harus nyari uang neng di. Aku harus cari uang kemana nih? Pusing Udin. Dan hingga pada akhirnya ini mau menjelang Ramadan, mau menjelang bulan puasa, kurang 3 hari. 3 hari menjelang puasa. Udah panik banget, udah mau lebaran. Kalau puasa ini kan pengeluaran ini lebih banyak. Bukan berarti terus kita ini puasa, kita ini pengeluaran sedikit. Tapi tanpa kita sadari, ibu-ibu pasti udah paham, pengeluaran di bulan puasa ini lebih banyak. Karena apa? Kalau pas sahur kan kalau masaknya nggak anget kan kurang enak juga. Harus dipanasin lagi. Manasinya pakai apa? Pakai apinya pakai gas. Dulu pakai kompor, mungkin pakai minyak tanah atau apa segala macam ya kan. Kalau sekarang pakai gas, pengeluaran lagi. Yang harusnya jam malam ini nggak masak, otomatis ikut masak. Belum lagi kalau pas buka puasa pengennya yang seger-seger, beli es lah, beli apa segala macam. Yang awalnya biasanya ini nggak ada jam beli es, di setiap mau berbuka harus beli es, harus beli apa-apa segala macam. Pengennya berbuka yang enak. Tanpa disadari pengeluaran di bulan puasa ini lebih banyak. Jangan bilang wah puasa ini nggak makan, berarti kita ini sedikit pengeluarannya. Enggak. Yang sudah berumah tangga ini pasti tahu kalau pengeluaran di bulan puasa ini banyak. Udin sudah berpikir seperti itu. Aduh, pusing Udin. Nah pada saat itu Udin ngomong sama si Wati, Dik, bangun. Kenapa mas, aku ngantuk mas. Besok kita jalan kemana mas? Apa yang kamu tawarin ke mas? Mas siap. Apa tuh mas? Ya kemarin kamu bilang pesugihan itu loh. Serius mas? Iyo, wis kepepet kabeh. Nggak mungkin kita ini mau bulan puasa, mau lebaran, mau segala macam kita kayak gini. Udah, iyain aja. Gimana alamatnya? Kita jalan. Ya terus kita mau naik apa mas? Mana coba alamatnya? Ini loh mas alamatnya. Iki nek dilampaui nganggo motor yo aduh yo nduk. Ya wis, besok tak coba pinjem mobil kakakku. Dan pada akhirnya keesokan paginya ini Udin pinjem mobil kakaknya Udin. Udah dapat mobil, mereka jalan menuju ke tempat yang sudah ditentukan di alamat itu, tempat pesugihan. Saya nggak mau nyebutin namanya karena namanya ini familiar sebenarnya. Cuma pada dasarnya intinya ini perbukitan gitu kan. Ini ada perbukitan gitu. Perbukitan dan banyak sawah-sawah di situ.
banyak pohon-pohon juga di situ. Rumahnya juga masih papan-papan pada saat itu, ya kan? Ini datang ke situ, ya kan? Datang ke situ dan langsung ditemuin. Ada seorang kayak bisa dikatakan itu juru kuncinya, itu dukunnya gitu kan ya. Jadi dia ini rumahnya ini kayak rumah panggung. Rumah panggung itu jadi rumah yang bawahnya ini kayak ada papannya lagi. Jadi rumah ini nggak langsung ketemu sama tanah. Dia bikin rumah-rumahannya kayak gitu. Pada tahun itu, nggak tahu kalau sekarang ya, atau mungkin orangnya di mana juga saya nggak ngerti. Saya nggak bertanya lebih soal itu. Intinya pada tahun itu rumahnya panggung. Udin langsung ketok pintu. Assalamualaikum, Lon Won. Assalamualaikum. Dibukain. Iya, monggo. Pak, bener Pak. Bapak namanya, kita sebut saja namanya Pak Harjo. Apa bener Bapak ini namanya Pak Harjo? Iya, benar. Saya Harjo. Ada penting apa ya? Ada keperluan apa ya? Jadi gini Pak, boleh saya masuk dulu Pak? Oh iya, silakan. Lupa saya. Nah, akhirnya disuruh masuk. Setelah disuruh masuk, barulah di sini Udin ngomong, gini loh Pak, saya terus terang aja, saya kesini itu ini dari saran dari istri saya ini dapat informasi juga, dan ini mengenai perihal tertekan perekonomian Pak. Nah, saya kesini pengen pesugihan Pak. Apa? Mau lelakon pesugihan kamu? Kata Pak Harjo. Mas, maaf Mas, aku gak ngeladenin iku Mas ning wulan poso Mas. Aku gak ngeladenin itu, mau bulan puasa aku gak ngeladenin Mas. Ngeri Mas, itu ngeri ke saya juga Mas. Gak cuma sampean Pak, gini loh Pak, masalah resiko apapun itu saya dan istri saya udah siap. Karena apa Pak, saya ini benar-benar dikejar-kejar utang Pak, dan saya nggak bisa untuk membalikan utang itu secara cepat. Mas, lagian Mas, kalau yang namanya pesugihan kayak gitu mesti harus ada tumbal. Kalian siap? Di antara kalian ini harus meninggal. Pandang-pandangan lah mereka berdua. Wati sama Udin ini pandang-pandangan. Lah Mas, kok ngeri Mas? Kok ngeriman Mas? Lah gini awake dhewe ono sing mati iki piye Mas? Ora sido sugih iki Mas. Gak jadi kaya iki Mas. Nah, pada saat itu juga Udin ngomong, ada persyaratan lain gak Pak? Iki wulan poso, mending habis lebaran aja. Kalian ini loh, saya ini udah ngasih tahu terbaik buat kalian kok. Ini gini loh Pak, ini kan mau lebaran juga Pak. Jadi saya dan istri saya ini bingung Pak, banyak kebutuhan Pak. Ya wis, terserah kalian. Harus ada tumbal. Kalau di antara kalian gak ada yang mau meninggal, kalian harus menyerahkan 2 anak kecil yang rata-rata usianya ini 5 tahun ke bawah. 1 sampai 5 tahun lah. Dan itu harus perempuan semua. Mereka berdua bingung lah, kok kayak gini nih? Dapat persyaratannya 2 orang perempuan. Dan pada akhirnya mereka pun langsung berpikir kembali. Sopo yo Dek? Lah sopo yo Mas? Siapa ya? Terus Mbah, kalau toh udah dapat, saya harus gimana Mbah? Kalian jangan pulang dulu. Ritual pertama, mumpung belum nginjak pas Ramadan nih, nanti malam dimulai ritualnya. Nanti malam di ritual kalian gak usah pulang kalau udah mengiyakan. Diiyain lah sama Udin dan Wati. Malam harinya ini disembelihin ayam cemani. Hingga pada akhirnya ayam cemani ini udah dipotong. Ada beras merah, beras apa segala macam di situ, banyak ugo rampe lah di situ. Dimulailah ritual di belakang rumah. Nah, di rumah panggung tadi ini nggak jauh, kurang lebih 8 meter atau mungkin 10 meter. Ini ada gubuk kecil. Ini ukurannya mungkin 2 kali 2 meter atau mungkin 1,5 meter kali 2. Nggak besar-besar banget, mungkin 2 kali 2 meter lah. Ini pakai papan-papan, masih pakai anyaman bambu, dan atasnya ini pakai anyaman dari pohon kelapa, ininya, daunnya. Kalau di tempat saya ini namanya welet. Itu seperti itu. Ini Mbah Harjo, ini udah ritual segala macam. Mbah Harjo ngomong, ini udah tak mulai, ini sesuai apa yang kalian butuh, apa yang kalian mau. Tapi inget resikonya ditanggung sendiri loh yo. Tenan, iki orang main-main aku ngomong. Diiyain. Iya Mbah. Jadi gini, nanti pokoknya kamu ajak anak kecil, biar gimana caranya anak kecil itu matinya ini di telaga.
ada telaga, nanti alamatnya tak kasih tahu ya. Nanti di situ juga itu sebenarnya kayak tempat wisata juga kok. Cuma di bagian yang paling pinggir, paling ujung, dia ini kayak nggak diperbolehkan orang-orang main di situ. Lah, gimana caranya kalian bisa ngajak anak itu ke daerah itu? Lagian wisatanya juga nggak rame kok. Udah lama di situ sepi juga kok. Nah, itu di situ. Nanti kalian sebelum menjatuhkan anak itu, kalian nanti bakal dilihatin makhluk-makhluk yang memang itu membuat kaget kalian. Tapi jangan panik. Kalau kalian panik malah kalian nyemplung bareng. Sama-sama kalian kaget, panik malah nyemplung bareng. Lah nanti dibikin seolah-olah memang yo kayak kecelakaan natural loh, hai ngono gitu. Iya mbak. Terus siapa ya bu? Iya pak, ibu juga nggak ngerti. Ya terserah kalian. Ini mumpung belum tak terus ini ritualnya. Iya pak, nanti coba tak cari pak. Yo kalau saranku jangan sampai pas bulan puasa nih. Jadi 1 hari menjelang puasa lakukan. Lah nanti di pertengahan bulan puasa yang kedua kalinya ini, kalian harus mendapatkan seorang anak perempuan lagi. Usianya ini 5 tahun juga sama. Yo 5 tahun. Lah nanti dibawa ke sini, diboyong ke sini. Kalau bisa biar dia keadaannya tidur. Terserah kalian mau piye cara nih. Pokoknya bocah itu dalam keadaan tidur. Nanti saya ini baca ritual di rumah ini. Lah bocah itu langsung dimasukin ke dalam kamar belakang. Nanti kalian tak kasih tahu. Itu ada kamar belakang. Pokoknya bocah itu langsung bawa aja ke situ. Setelah itu kalian ikutin saya, arahan saya. Lah itu itu gampang wis. Sing nomor 2 gampang. Pokoknya intinya kayak gitu. Yo diiyain. Puasa kurang 1 hari. Pada saat itu ini tiba-tiba nggak langsung pulang mereka nggak langsung pulang, tiba-tiba langsung ke rumahnya ibunya Wulan. Nah singkat cerita, setelah mereka ini mengiyakan dari dukun tersebut, mereka ini pulang bawa mobil mereka ini, mobil dari kakaknya si Udin. Nah di tengah perjalanan mereka ini debat, mas sopo yo mas, untuk tumbale siapa yo mas? Mas juga bingung kok siapa yo mas. Tiba-tiba mereka berdua menemukan jawaban yang sama. Serentak mereka sama. Opo mas, kamu mau ngomong Wulan kan? Aduh, iya kan mas, Wulan mas. Bentar dek. Iya mas, ada pemikiran kayak gitu. Cuma Wulan kan ponakanmu. Wulan ponakanmu sendiri. Kita juga sayang Wulan. Setiap hari kita main bareng sama Wulan. Masa iya Wulan mau kita tumbalkan? Mas, kakakku itu anaknya gak cuma Wulan. Ada anak-anaknya lagi kok. Wis, tenang aja. Kamu itu jangan edan. Kamu ojo edan. Loh mas, kamu kok malah ngomong aku edan? Lah bukannya ini yang terbaik mas? Sopo meneh coba nyari yang paling cepat. Besok hari terakhir menjelang puasa loh mas. Iyo. Ya wis lah, terserah kamu kalau memang adanya cuma Wulan. Yo mas, aku yakin Wulan. Aku percaya diri Wulan. Nah pada akhirnya mereka ini sampai rumah. Mereka ini nyiapin untuk besok pagi, untuk bekal-bekal mereka piknik gitu kan ya. Ini pagi-pagi buta, jam 6:30 pagi, tiba-tiba datang ke tempat ibunya Wulan, ke rumahnya Wulan. Mbak, ini loh mbak, gimana kalau kita ini hari ini jalan-jalan? Ajak ibu sekalian mbak, ajak yang lain juga gak apa-apa. Loh, kok tumben kamu ngajak jalan-jalan Ti? Iya mbak, kebetulan Mas Udin ini ada uang. Dan yo kan karena ini mau bulan puasa mbak, yo untuk nutup bulan puasa lah mbak. Ya wes kalau gitu. Nah pada akhirnya mereka ini semua, ini ada yang pakai mobil ya kan, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor juga. Ini mereka menuju ke telaga yang sudah ditentukan oleh Mbah Dukun tadi, Mbah Harjo tadi. Mereka piknik ke situ. Nah cerita akhirnya ini bener, ada perahu-perahu yang di kayu menggunakan kaki. Itu pada saat itu apa ya, ngetren banget lah pada saat itu. Perahu yang menggunakan kaki ngayuhnya, kayak bentuknya ada bebek atau apa kayak gitu kan. Nah pada saat itu ini ngetren banget. Ini semua keluarga pada naik semua. Nah ini udah direncanain nih, Mbak Wati sama Udin ini satu perahu dengan Wulan sengaja. Pada saat itu mereka ini pada naik masing-masing, tapi ini mereka berdua arahnya ini lain. Yang Mbah Dukun ini ngasih tahu. Jadi keluar dari batas.
Sebenarnya udah dikasih pembatas ya kan. Mereka ini sengaja keluar dari pembatas itu tadi. Karena pada saat itu ramai ternyata. Jadi nggak saling lihat masing-masing. Nggak saling lihat masing-masing karena pada asik sendiri. Ulan di sini sempat nanyain, loh kok kita keluar nggak ke sama ibu sana? Kok nggak sama yang lain sana? Udah nanti kita di sana lebih enak kok. Ulan diajak ngomong seperti itu. Mereka ini semakin menjauh dari area permainan. Mereka semakin menjauh. Mereka semakin menjauh. Jaraknya kurang lebih sudah 50 meter dari tempat itu. Tiba-tiba pada saat itu, mereka ini ternyata sudah dibekali. Ada tanah yang ditaruh di kain. Mereka ini udah dibekali sama Pak Harjo, dibekali sama Pak Harjo. Nah, ditumpahkanlah oleh Mbak Wati di air tersebut. Nah, kurang lebih 15 menit kemudian, mereka muter-muter di daerah situ. Ini nggak ada jalan lagi, kayak memang bener-bener mereka ini nggak bisa kemana-mana. Dia ini hanya muter-muter aja. Bebek yang mereka kayu, perahu yang mereka kayu, ini hanya muter-muter di situ aja. Muter. Tiba-tiba ini dari dasar air ini ada gelembung-gelembung udara yang besar. Bluk, semakin jelas di depan mereka. Dan gak lama kemudian perahu mereka ini nggak bisa di kayu, berhenti. Ulan nangis di sini. Ulan nangis karena masih anak kecil, takut. Ini kenapa perahunya? Saling panik. Di sini Udin ngomong, pesennya kan gak boleh panik, tenang. Pada saat itu juga dari gelembung-gelembung air tadi tiba-tiba muncul ular dari bawah air. Ini ular besar, tapi anehnya di sini ular ini kayak ada rambutnya. Yang dilihat mereka ini ada rambutnya. Di sini mereka semua ini ketakutan. Nah, Ulan juga takut. Ular besar. Pada saat itu juga di sini Wati sudah mengiyakan apa yang disuruh oleh Pak Harjo. Wati di sini langsung menendang Ulan. Ulan terjatuh. Buar. Pas Ulan terjatuh, Ulan ini minta tolong. Pada saat itu juga ular tersebut langsung masuk lagi ke dalam air. Dan gak lama kemudian Ulan gak terlihat. Cara makannya Ulan ini gak terlihat. Mereka langsung menghela nafas. GP mas, ya udah kita teriak-teriak aja. Pada saat itu mereka langsung acting. Mereka teriak-teriak minta tolong. Jadi mereka ini membawa perahunya ini ke pinggiran, ya kan. Terus mereka ini membasahi tubuhnya. Udin di sini juga pinter banget. Perahunya ini digelempangin. Udah mau deket darat, perahunya ini digelempangin. Didoronglah ke tengah sama Udin. Minta tolong. Nah, akhirnya ini ada di situ yang tim penolong pada saat itu juga datang ngelola wisata di situ ya kan. Ini datang juga. Dan keluarga ini sempat pada panik ya kan. Karena Ulan hilang. Ibunya Ulan nangis di situ. Lah Ulan ini, Mbak, kita nggak ngerti, orang kita semua terjatuh, Mbak. Aku juga bingung. Ulan ini tiba-tiba ngilang ngejauh dari kita. Orang-orang nyari di situ semua. Dan Ulan tidak ditemukan. Pencarian jam-jaman ini Ulan tidak ditemukan. Wah, pada tangisan. Mau puasa pada tangisan. Wah, bener-bener jadi suasana yang duka. Puasa pertama, puasa kedua, di puasa ketiga jenazah Ulan ditemukan dalam keadaan yang udah parah sekali, penuh dengan air menggelembung. Keluarga nangis dan pada akhirnya Ulan dimakamkan. Singkat cerita, akhirnya setelah udah dimakamkan, ya kan, di sini Wati sama Udin ini langsung menuju lagi ke tempat Pak Harjo. Pak Harjo pun diberitahu sama Udin, Pak Harjo, semua udah beres. Ponakan kita ini yang meninggal. Sempat sih kita ini kebingungan karena memang jenazah dicari ini sampai 2 hari baru ketemu. Oh, jadi jenazahnya ketemu. Terus sudah dimakamkan. Sudah Pak Harjo, ini tinggal apa lagi? Ya udah, nanti saya ritual dulu sebentar. Akhirnya Pak Harjo ini masuk ke dalam ruangan. Dan gak lama kemudian kurang lebih setengah jam Pak Harjo keluar lagi. Ya udah, gini. Ini syarat yang kedua, nanti di pertengahan puasa, hari yang saya tentukan nanti, ini harus ada anak kecil lagi, usianya 5 tahun perempuan. Nah, nanti dibawa ke sini, ya, langsung dimasukkan ke dalam gubuk belakang, ya, nggak usah taruh ke tempat saya ini, langsung kalian ke sana aja, ya. Nah, ini sampai rumah, kamu jangan langsung pergi ke rumah, ambil tanah kuburan dari makamnya tadi, putri siapa tadi yang namanya siapa? Ulan, Mbak, ya. Ambil tanah kuburan itu. Nanti ditaruh di bawah kolong tempat tidur kalian. Ya udah ya, Mbak. Ya udah Pak, kita pamitan dulu. Ya wes, hati-hati. Mereka pulang. Nah, karena ini jalannya di perbukitan dan posisi pada saat itu malam, ya.
tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, ya, mereka ini mau pulang. Mereka ini dikagetkan, ini munculnya Wulan ini secara mendadak. Wulan ini di tengah-tengah jalan. Dek, itu Wulan, Dek. Yang bener, Pak. Alah, iya, Pak. Ini Wulan berdiri dengan membawa boneka di depan mobil. Dan jalanan sepi. Kiri kanan ini masih banyak pohon-pohon. Merem mendadak di situ. Kok Wulan? Dan gak lama kemudian Wulan menghilang. Hilangnya Wulan, tiba-tiba ini ada ular. Jadi ada pohon, ya, ada pohon. Ini pohonnya ini hampir kayak nyatu antara pohon 1 dan 2. Di tengah-tengah jalan, ini tiba-tiba turunlah ular. Terjatuh ular tepat di kaca mobil. Bak! Mereka berdua kaget. Ular. Akhirnya mereka ini nancap gas. Udin nancap gas langsung. Gak peduli itu ular atau nancap gas. Dan gak lama kemudian ular tadi terjatuh masing-masing. Ada 2 ular. Gak berani keluar nyingkirin atau apa, enggak, pokoknya langsung terabas. Dan pada akhirnya ular ini terjatuh sendirinya. Pada saat itu mereka ini berdua ini saling ketakutan. Tapi mereka juga saling menenangkan. Udah Dek, udah semuanya udah selesai. Pokoknya kita harus langsung ke kuburannya si Wulan. Nah pada saat itu mereka ini memarkir mobil jauh dari kuburan. Terus mereka ini jalan kaki menuju kuburannya Wulan. Dan mengambil tanah yang di kuburan. Sambil melihat sekitarnya. Ada yang lihat nggak? Ada apa lagi yang bakalan membuat mereka ngeri? Diambil, udah dimasukin ke plastik yang sudah disiapkan, ya. Dan akhirnya mereka jalan menuju ke mobil. Mereka jalan, mempercepat jalan mereka, takut ketahuan orang, ya kan. Nah, saat sesampainya di mobil, mereka berdua saling membuka pintu mobil, ya, kiri kanan, ya kan. Saat Wati ini membuka pintu mobil, jegrek, mereka berdua dikagetkan. Mereka berdua ini ngebuka bareng, kiri kanan, pintu kiri kanan. Dan tepat Wulan duduk di samping kursinya supir pas. Mas. Nah di situ sama, pada ketakutan juga. Udin juga sama. Iya Dek, Wulan di sini tenang, nggak lihat kiri kanan, hanya memegang boneka, ya. Dia duduk di situ sambil lihat ke depan. Mereka akhirnya kembali menutup pintu, bulah. Dan akhirnya mereka berdua berpelukan, saking ketakutannya. Wulan tadi ada, iyo mas, aku lihat dengan jelas. Tuh gimana yo? Akhirnya coba dicek kembali, dilihat pelan-pelan. Dan Wulan sudah hilang. Dipastikan di situ Wulan sudah hilang. Akhirnya mereka coba masuk dengan pelan-pelan. Ketika mereka membuka pintu, ternyata Wulan sudah hilang. Udah nggak di situ. Mereka ngecek ke belakang, bangku belakang segala macam, udah hilang. Terus mereka langsung pulang. Nah, pada saat itu karena ini mobil pinjem dari kakaknya, ini dibalikin dulu ke kakaknya. Kakaknya sempat nanya, kalian dari mana? Ada urusan kerjaan mas. Ya mudah-mudahan aku diangkat jadi pegawai negeri mas. Ini ada yang ngajak rapat. Yo mudah-mudahan ada rezeki buat aku yo mas. Oh yo wis. Oh yo, kalau bisa sering ngaji buat Wulan kan sering di tempat kamu. Yo kasihan itu anak kecil meninggalnya juga bareng kamu toh. Aku juga ikut prihatin. Iya mas, aku juga kehilangan Wulan mas. Aku ngerasa kayak ada yang kurang di rumah mas. Biasanya Wulan pulang sekolah ini ada. Apalagi bulan puasa kayak gini ya mas. Biasanya kan kita ini buka-buka bersama bareng. Yos mas aku tak pamit. Oh yos hati-hati. Nah akhirnya pulang jalan kaki. Karena gak jauh rumahnya yang punya mobil ini. Kakaknya ini gak jauh. Bu Ati itu udah nungguin di depan rumah. Karena Bu Ati diturunin duluan. Nah dan di situ Mas Udin ngomong, kok gak langsung masuk? Bareng aja ya mas, aku takut mas. Oh ya wes, yuk. Akhirnya mereka masuk. Setelah mereka masuk, mereka ini masuk ke kamar. Mereka kaget melihat ada tumpukan uang di atas kasur. Mereka kaget. Lah, dek, uang ini. Mereka melihat tumpukan uang banyak sekali. Mereka ini kaget, panik, bingung, campur bingung. Dek, pokoknya besok ke rumahnya Mbak lagi. Dek. Kita simpen dulu uang ini. Iya mas, kita simpen dulu. Bentar. Ini tanah kuburan. Mas taruh dulu ini di bawah ranjang. Terus uang tadi juga ditaruh di tas, dimasukin di kolong. Nah keesokan hari, ini lagi puasa loh ya kan, udah masuk ke puasa kan. Mereka ini langsung ke tempat Pak Harjo. Dan Pak Harjo ini bilang, uangnya jangan dipakai dulu sampai kalian benar-benar tuntas ke target yang kedua, baru dipakai nggak apa-apa. Nah di sini Bu Ati ngomong, oh yaudah Pak, uangnya juga udah kita simpen di bawah kolong. Oh ya wes, berarti tinggal target yang kedua yo. Kalian harus nyari yang benar-benar memang biar kalian ini sampai sukses. Iya Pak, kami pamit dulu. Nah akhirnya pamit. Mereka tidak mempergunakan uang itu tadi. Mereka mikir target selanjutnya siapa nih. Karena di pertengahan puasa mereka harus setor tumbal.
Di sini Bu Ati ini udah gatel. Bu Ati ini gatel kayak pengen pakai uang tadi. Pak, kok kayaknya kalau kita harus nungguin semuanya selesai kok lama yo Pak. Loh, itu persyaratannya kan kayak gitu Bu. Gini Pak, coba besok kita ini ke tempat ini Pak, ke material-material. Loh, maksud Ibu? Gini loh Pak, nanti coba Ibu ngomong sama pemilik materialnya. Boleh nggak sih kalau kita ngutang dulu? Yang penting kan kita bayar Pak nantinya Pak. Lagian Ibu udah cepet pengen punya rumah bagus Pak. Pengen renov rumah Pak. Tapi Bu, udahlah Pak, nanti Ibu coba tak ngomong, pasti boleh kok. Lagian memang Ibu itu kayaknya kenal wes Pak. Nah, akhirnya ternyata bener. Bu Ati nggak sabaran. Keesokan harinya, Bu Ati ini memang bener langsung ke toko material dan memang yang punya material ini kenal Bu Ati. Diperbolehkan hutang dulu. Bu Ati di situ milih perabot-perabotan, ini keramiknya pakai ini semennya ini pakainya ini, batunya pakai yang ini semuanya, besinya beli yang ini. Dibawalah ke rumah. Orang kampung pada ngeliat, orang kampung pada kaget, Bu Ati ini renov rumah. Tukang-tukang juga dijanjikan akan dibayar 2 kali lipat, tapi nggak langsung dibayar. Tukang-tukang mau mengiyakan. Karena mau menjelang lebaran, banyak tukang yang mau 2 kali lipat mau dibayar. Langsunglah dibangun rumah yang bagus. Bu Ati pengen secepat mungkin, jangan sampai lebaran belum jadi. Wah, tukang-tukang di situ renov rumahnya Bu Ati semuanya. Akhirnya jalanlah rumahnya Bu Ati. Belum sampai situ, Bu Ati ini masih nafsu. Pergi ke pasar, ke tempat yang penjual-penjual Bu Ati kenal. Bu Ati ini langsung utang mebel-mebel. Bu Ati langsung utang mebel, perabotan-perabotan rumah tangga yang serba lak. Jadi Bu Ati ini udah gak bisa direm. Dia belanja semau-maunya dengan hutang duluan, karena bakalan gampang Bu Ati ini lunasin. Setelah itu truk datang bawa perabotan-perabotan tersebut. Tetangga-tetangga semuanya tercengang. Hah? Bu Ati sekarang kok tambah kaya yo? Iya kok cepet banget Bu Ati kaya. Bu Ati ini bener-bener rumahnya ini mewah. Bu Ati ini pamer di depan rumah, pamer. Yo kayak gini lah wong namanya mau menjelang lebaran kok jeng. Nggih, kados niki, yo mau lebaran gimana sih? Kayak gitu semua. Udah, semua orang-orang yang dilewat di situ sampai ya, ini mah rumah istana ini. Di sini tapi Udin ketakutan, panik. Bu, orang Ibu kok langsung kayak gini sih Bu? Udah Bapak diem aja. Ini kan kita udah gampang. Orang kita udah punya uang kok. Iya Bu, tapi jangan terlalu nyolok kayak gini sama tetangga. Loh Pak, saatnya kita balas dendam kok. Terus Ibu lah, manut aku. Dengan seperti itu, karena ada uang, Udin malas-malasan kerja. Malah nemenin tukang-tukang renov rumah. Tukangnya juga ngomong, Mas Udin gak berangkat kerja? Lah gak usah lah, lagi gak mood kerja aku ini, lagi gak pengen kerja. Aneh lo ini. Malah bantuin tukang-tukang di situ, main sama tukang, liatin, oh ya nanti dibikin kayak gini ya Pak, nanti dibikin kayak gini ya Mas, nanti sebelah sini dibikin kayak gini ya Mas. Malah seperti itu akhirnya. Udah mau menjelang ke pertengahan puasa, mereka ini juga saling mikir, siapa ya Bu? Yo nantilah Pak, tenang aja udah, nanti kita pikir nanti. Nah, tibalah maghrib, mereka ini mau berbuka puasa. Mereka juga puasa. Mereka ini puasa, nggak tahu puasanya gimana ya kan? Udin ini lagi di dalam. Posisinya Udin lagi di dalam, lagi dengerin siaran dari radio. Lagi siaran radio di situ, dengerin radio sambil nunggu azan maghrib. Makanan udah ditatak di meja. Nah, si Wati ini lagi nyapu di luar, lagi nyapu teras. Teras ini lagi disapu. Lah, karena masih ada pembangunan, walaupun orang-orang udah pada pulang, ini proses pembangunan masih berjalan. Di situ masih ada tumpukan-tumpukan pasir dan tumpukan batu di depan rumah. Pada saat Wati ini sedang nyapu, ini tiba-tiba Wati ini melihat ada bocah sedang mainan pasir. Dok, kok kamu nggak pulang? Udah maghrib loh. Dia anak itu. Dok, kamu itu loh, perempuan kok malah main di situ. Dan pada saat itu, Wati ini mendekat ke anak itu. Dan saat anak itu nengok, dan Wati kaget, ternyata itu Wulan. Dan anehnya ini Wulan ini langsung balik badan, kembali asik lagi main pasir dengan membawa boneka. Di situ Wati langsung lari ke dalam rumah. Udin yang sedang mendengarkan radio ini tiba-tiba dikagetkan adanya Wati ini tiba-tiba teriak-teriak, Mas, onopo, ada apa? Mas, Wulan di depan Mas. Ah, masa sih? Iya Mas, main pasir itu di depan Mas. Akhirnya Udin ngecek. Pas Udin ngecek, Udin kaget. Wulan belum hilang. Wah, bingung. Udin gak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba terdengar adzan.
Azan maghrib. Dengar azan maghrib, tiba-tiba Ulan menghilang dengan sendirinya. Dan mereka berdua ketakutan melihat hilangnya Ulan. Pelan, bayangan Ulan ini hilang. Tapi anehnya, bentuk dari garukan pasir, bentuk dari Ulan itu main. Jadi pasir kalau udah dikeruk gitu kan, sama anak-anak kecil main gitu ya, masih membekas kan. Ini harusnya kalau itu goib, ini nggak ada juga, enggak. Di situ masih ada bekasnya. Ada sendok kecil yang buat makan, sendok makan. Ini kayak bekas buat mainan di situ. Kayak Ulan ini meninggalkan benda itu. Wah, mereka ketakutan, mereka langsung masuk. Nggak jadi buka puasa mereka ini. Saking ketakutannya mereka hanya minum. Kok kayak gini mas terornya mas? Kok ngeri? Mereka ketakutan, maghrib loh. Akhirnya ini udah mau menjelang ke pertengahan, kurang satu hari lagi, ini udah menjelang pertengahan. Mereka berdua belum nemu target, tapi mereka terus-terusan belanjanya dengan utang. Dan pada akhirnya mereka ini debat, mas Piki mas, lah kamu loh malah belanja terus, udah pakai duit utang lagi. Lah tapi gimana sih mas? Mereka ngecek uangnya lagi, masih. Mereka ngecek uangnya masih, nggak hilang uangnya kok. Bener-bener masih di tas, dihitung lagi, dan memang jumlahnya ini banyak. Dan akhirnya Wati ini ngomong sama Udin, mas gini aja mas, besok kita pinjam mobil lagi, pinjam kakakmu, kita jalan-jalan mas, cari anak jalanan. Ini kan temanya buka bersama, ini kan mumpung masih puasa, yaudah mas. Orang-orang ini butuh yang namanya makan, orang butuh yang namanya dikasih uang, dikasihani. Banyak mas di jalanan. Oh yo. Betul kamu, betul. Nah, pada akhirnya keesokan hari ya bener, Udin kembali lagi minjem mobil kakaknya. Dan mereka akhirnya berangkat nih siang-siang. Mereka berangkat ke jalan-jalan besar. Mereka ke jalan-jalan besar nyari-nyari anak jalanan. Aduh kok besar yo. Kok usianya kok kayaknya udah 10 tahun ini. Nyari lagi terus-menerus. Karena memang yang diminta 5 tahun ke bawah. Mereka nyari terus-menerus sampai ke gang-gang. Terus mereka nyari. Nah, kurang lebih jam 11 siang. Mereka ini melihat ada anak kecil ya kan, ini sedang jajan. Ini kayak bubaran TK. Mas, itu ada anak TK ya mas, pakai seragam TK. Pas kayak mas itu, perempuan lagi. Ya udah kamu yang turun, kamu yang rayu. Ya udah mas, kamu tunggu sini. Akhirnya Buati turun. Tapi Buati mikir, kalau anak TK kok jam 11 kok belum pulang. Kalau jam 11 siang kok belum pulang, ini posisi jam 11 siang, masih siang nih. Pada saat itu karena anak kecil ini sedang jajan di situ. Kayak ada tukang gerobak dorong gitu kan, ada jajan di situ. Ini anak TK ini lagi jajan. Anak tadi ini udah jajan ya kan, udah selesai jajan. Ini si tukang penjualnya ini udah langsung pergi. Buati masuk jalan tak. Mendekati ke anak tersebut. Dek, adik kok belum pulang sekolah? Nunggu ibu jemput, katanya seperti itu. Lah rumahnya jauh enggak? Enggak. Ibu lagi ke pasar biasa, nanti jemput adik. Namanya siapa? Anis mau nggak? Kalau ibu aja, terus nanti ibu bakal beliin Anis mainan. Terus Anis bisa beli makanan yang Anis seneng, apapun itu. Anis pengen apa, nanti tak beliin sama ibu. Mau nggak? Nggak mau, nunggu ibu aja. Nggak apa-apa, ibu kamu kenal ibu kok. Ibu kamu kenal sama ibu. Ayo ikut. Tapi nanti Anis dicari ibu. Enggak. Nanti kan ketemu sama ibu juga. Nanti ketemu sama ibunya Anis kok. Iya udah, iya. Akhirnya Anis mau ikut. Masih polos ini bocah. Masuk, dibeliin lah jajan. Sempat dibelikan mainan yang murah sesuai dengan budgetnya. Dan ternyata makanan yang dikasihkan ke Anis sudah dikasih obat tidur. Memang udah dipersiapkan mereka ini. Udah mempersiapkan. Dan pada akhirnya Anis tertidur. Nah mereka pun jalan lagi ke tempat Pak Karjo, yang memang jaraknya ini semakin jauh. Ke tempat Pak Karjo ini semakin jauh. Dan pada akhirnya mereka ini sampai di tempat Pak Karjo ini kurang lebih jam 3:30. Udah mulai sore. Dan Pak Harjo ini udah di depan rumah. Terus saat itu mereka berdua turun. Gimana, kalian udah ada targetnya? Udah Pak, itu di dalam mobil Pak lagi tidur. Ya udah, langsung dibawa ke gubuk. Langsung dibawa ke belakang. Saya tak nyiapin ukur rampenya dulu di kamar saya. Pak Karjo ini masuk ke rumah. Dan bocah tadi yang namanya Anis ini digendong sama Udin. Digendong sama Udin lewat samping rumah. Karena masih tertidur ini anak. Lewat samping rumah menuju ke gubuk di belakang rumah. Yang jaraknya saya bilang tadi kurang lebih 10-8 meter. Di situ ditidurkan, direbahkan. Ternyata di situ sudah ada tempat tidur. Tapi di situ banyak kemenyan-kemenyan. Di situ banyak kembang-kembang 7 rupa, kembang-kembang yang bener-bener wah ngeri banget di situ. Nah pada saat itu Udin setelah naruh
si Anis tadi, Udin langsung keluar. Udin langsung keluar, langsung menuju ke rumahnya Mbah tadi. Gimana anaknya udah tidur? Udah Pak. Ya udah. Nanti itu semua tak urus aku. Yang jelas ini ada 1 gelas darah ayam cemani. Ini udah tak campur air. Ini kalian minum. Loh. Pak, tapi kan kami ini masih puasa juga Pak. Loh, kalian mau gak? Ya terserah kalian. Bu, gimana Bu? Ya udahlah Pak, nggak apa-apa, batal. Wes ora apa-apa Pak. Udah nggak peduli lagi yang namanya puasa mereka. Udah langsung mereka minum. Darah ayam cemani udah dicampur air, penuh jadinya. Diminum mereka berdua. Setelah selesai, Pak Harjo ini membaca ritual, nggak tahu apa yang dibaca. Tapi anehnya Wati dan Udin ini tidak merasakan kalau itu rasanya kayak darah atau apa enggak. Kayak air biasa udah. Mereka nggak muntah juga, nggak enek atau apa enggak. Setelah itu mereka ini memastikan, Pak, ini apa lagi? Ya udah, anaknya udah di belakangan. Udah, nanti saya yang ngurus. Ya udah, sekarang kalian pulang, jangan mampir-mampir. Syukur-syukur sampai rumah belum maghrib. Yo, udah. Nanti ada apa kabar-kabar selanjutnya, kalian datang lagi ke sini. Besok pagi mulai duitnya udah bisa dipakai. Yo, duitnya udah mulai bisa dipakai. Iya Pak, soalnya saya ini udah utang sana sini Pak. Ya udah, besok pagi sudah bisa digunakan uangnya. Pada saat itu mereka pulang. Mereka pulang ternyata bener, belum maghrib, udah masuk ke gangnya mereka. Menjelang maghrib, kurang berapa menit lagi maghrib. Nah, saat mau masuk ke arah rumah mereka, mereka kaget. Di depan rumah mereka banyak orang-orang. Loh Bu, lah kok ada ngomong kayak gitu apa Bu? Bu, ada apa ini Bu? Ini mau maghrib, banyak orang-orang yang bawa ember, banyak yang bolak-balik bawa ember. Ternyata rumahnya Udin dan Wati ini kebakaran. Rumahnya Wati dan Udin kebakaran. Parah kebakarannya. Saat itu Udin langsung mempercepat mobilnya. Mereka turun kaget melihat rumah ini terbakar. Hangus rumah mereka. Ini terbakar parah. Dan Bu Wati langsung, Pak, lah tapi uangnya Pak. Lah kita gak ngerti Bu. Pak, lah terus uangnya? Udah kebakar ludes. Uangnya udah kebakar ludes. Dan saat api udah padam, Udin ngecek uang. Ini memang udah ludes, nggak tersisa. Udah kayak kertas-kertas, udah nggak tersisa. Tapi anehnya nggak ada potongan bentuk kayak uang selembar atau separuh atau apa. Nggak ada di situ. Memang benar-benar udah hangus, udah kayak jadi debu. Warga kaget, warga geger, warga banyak yang ngomong, wah ini jangan-jangan pesugihan ini jangan-jangan pesugihan nih. Inilah. Karena kebakar wesnya, ini tetangga nggak ada yang lihat. Hanya udah kobaran api udah gede, baru mereka udah pada panik warga-warga. Mereka ini stres. Banyak orang-orang yang ngomong, ini jangan-jangan pesugihan, ini jangan-jangan. Baik. Wah, stres. Keluarga ini menenangkan. Keluarganya Wati dan keluarganya Udin ini saling menenangkan. Kesel mereka, ya ampun kok kayak gini. Nah, Wati mulai ngigo. Caranya ngomong Wati mulai ngigo. Udah kayak hampir orang gila. Gak jadi kaya ya Pak. Nah nanti gimana ya Pak? Wati mulai seperti itu. Bu, jangan kayak gitulah Bu. Gak tahu Pak, Ibu gak ngerti wes Pak. Ibu bingung ya Pak. Udah mulai kayak gitu Wati. Udah Bu, mending gini aja. Besok pagi kita ke tempat Pak Arjo lagi Bu. Kita ke tempat Pak Arjo, kita tanya Bu. Ini kok malah kayak gini? Iya ya Pak, kita ke sana lagi ya Pak. Dan pada akhirnya beneran. Keesokan harinya, ini mereka langsung datang ke Pak Arjo. Mereka langsung parkir mobil, mereka langsung turun rumah dan mereka ini gedor-gedor rumahnya Pak Arjo. Pak, keluar Pak. Deg. Dibukain Pak Arjo. Apa? Pak, rumah saya malah justru kebakar, uang semua ludes Pak. Istri saya itu Pak lihat di dalam mobil Pak. Suruh ke sini. Turunin istri kamu, suruh ke sini. Loh, kok Bapak gitu? Turunin. Pengen kaya kan kamu kan? Pengen kan? Iya Pak. Turunin aja. Bu Wati udah mulai ngeblank, stres. Kayak orang gila, hampir kayak orang gila. Di sini Wati sama Udin ngomong, "Gimana nih, Pak? Kok kayak gini, Pak? Ini istri saya loh, Pak. Lihat, Pak." "Enggak, Pak. Lah terus kita kayanya kapan? Pak Arjo, kita kayanya kapan?" "Kalian mau kaya? Kalian gak bakalan bisa kaya." Kok Bapak ngomongnya kayak gitu, Pak? Kok Pak Arjo ngomongnya kayak gitu? Maksudnya gimana, Pak? Rumah saya ini udah ludes, Pak. Udin meluap-luap di sini. Marah di sini Udin. Sedang marah-marahnya tiba-tiba ini ada anak kecil datang. Dak. Loh, Bu. Lah, Pak, lah itu anak kecil itu kok masih hidup, Pak? Ternyata anak kecil tadi yang keluar, ini lagi main, ini tiba-tiba keluar dari ruangan, ini adalah anaknya Pak
Harjo. Itu anakku. Kalian nyulik anakku. Itu sama saja kamu menggali kuburanmu sendiri. Mudeng kamu. Loh, kok bisa anaknya bapak? Lah mana saya tahu. Justru saya nanya toh. Kok kamu bisanya nyari tumbal malah anak saya, malah putri saya? Yo tak bakalan tak bikin kaya kamu, gak bakalan tak bikin kaya kamu. Kok enak banget. Anakku saya mau tumbal ke. Loh. Apa Pak Harjo punya anak kecil? Saya itu udah lama cerai sama istri saya. Nah ini ya ikut sama istri saya. Istri saya udah nikah lagi. Dia gak cocok kalau hidup sama dukun katanya. Nah anak saya di sekolah TK. Saya juga sering kok ke rumah istri saya. Masih mantan. Tapi saya masih tetap ke sana. Kalau saya kangen sama Anis, ini anak saya, putri saya ini. Kok mbok mau tumbalkan? Loh, Udin ngomong di sini. Lah mana saya tahu, Pak? Saya di sini kan tugasnya nyari orang, nyari bocah. Mau sekalipun kamu nyari bocah, kalau itu ternyata anak saya, ya nggak bakalan tak garapin lah. Pak, lah tapi ini gimana, Pak? Dengan rumah saya kayak gini-gini. Perjanjian ini sama aja. Ini gagal. Ini sama aja gagal. Harusnya kemarin jangan langsung digendong dulu. Kamu ngomong dulu. Ini Pak anaknya. Kamu sendiri loh yang naruh di mobil. Nggak langsung digendong. Biar saya lihat. Ini kan nggak. Lah kata Bapak ini disuruh langsung bawa ke belakang. Ya memang. Tapi kenapa kalian pas nemuin saya nggak langsung digendong? Wah kalau kayak gini saya kasusin nih Bapak. Terserah. Justru kamu yang saya kasusin balik. Kamu penculikan anak kamu demi sebuah pesugihan. Dan kemarin pembunuhnya ini malah kamu sendiri kan. Tak kasusin kamu. Kamu ngawasin saya, tak balas kamu, tak kasusin. Udin ketakutan sama Wati. Wati di sini teriak-teriak kayak orang gila udah. Nggak jadi kaya ya Pak, nggak jadi kaya ya Pak. Dan Udin di sini stres, harus melunasi semua pembiayaan yang renovasi rumah yang ini biayanya dari utang dan sekarang sudah kebakar, ludes, habis. Dek, lah ini untuk melunasi yang kemarin kamu udah pinjam sana, yang udah kamu utang dulu itu gimana? Perabotan, terus ini material. Nanti aku kaya ya Mas. Ini Wati udah kayak orang gila. Wati udah mulai kayak orang gila, udah mulai kayak orang stres. Dan ngomong sendiri, jalan-jalan sendiri, di keliling-keliling sendiri, ngomong kalau dirinya kaya. Udah stres Wati. Hingga pada ini menjelang lebaran, Wati udah kayak orang stres di situ. Keluarga ini udah yang aduh parah. Ini kalau nggak ada saudara-saudaranya Wati ini bener-bener kayak orang gelandangan. Udinnya sendiri malu di sini. Udin ngangsur terus, dan utang ini masih terus jalan kan. Udin mohon maaf. Udin minta maaf ke orang-orang yang udah pernah diutangin. Dan Udin berjanji akan melunasi. Tapi akhirnya Udin ini menceraikan Wati. Karena Wati udah stres. Udin pun menceraikan Wati. Setelah lebaran, proses perceraian udah segala macam, Udin meninggalkan Wati. Lah Udin yang ngangsur kok. Walaupun sama-sama khilaf di sini. Udin yang ngangsur, ya itulah. Pesugihan itu nggak ada yang benar-benar nanti efeknya baik atau apa. Pasti ada sesuatu hal cerita yang dimana akhirnya mereka ini celaka. Lambat laun mereka ini bakalan celaka. Lah wong ini nekat kok, wong edan ini, saya bilang wong edan. Bulan puasa, bulan Ramadan kok dibuat pesugihan. Nekat kan ini orang berarti. Dan pada akhirnya Udin menikah lagi. Dan rumah tangga yang seada-adanya, seala kadarnya, sesederhana mungkin. Dan setelah Udin menikah kita sebut saja istrinya Udin ini namanya Mbak Asti. Istrinya Udin yang sekarang kita sebut saja namanya Mbak Asti. Saat itu juga Udin cerita sama Mbak Asti. Cerita semua kejadian-kejadian awalnya. Dia ngelakoni pesugihan kayak apa segala macam. Mbak Asti ini diceritain sama Udin. 5 tahun menikah dengan Mbak Asti, Udin meninggal. Di sini Mbak Asti ini udah diceritakan semuanya. Dan Udin ini meninggalnya ini sakit-sakitan. Udin ini meninggal sakit-sakitan, sering muntah darah, bolak-balik dibawa ke rumah sakit. Hingga akhirnya Udin ini mengembuskan nafas terakhir. Tapi dikaruniai anak juga. Nah, ini yang menceritakan ini dari Mbak Asti. Kita sebut saja namanya Mbak Asti.
yang ceritain dari Mbak Asti, dan Mbak Asti juga persetujuan dari anak-anak, dari anaknya Mbak Asti, terus dari keluarganya Mbak Asti juga untuk menceritakan ini biar tenang gitu. Mbak Asti ini biar punya masa lalu yang seperti itu. Ya, kalau sekarang berarti udah Bu Asti ya, udah Bu Asti. Pas waktu ngirim cerita ke saya ini sempat nangis-nangis karena apa ya? Udin setelah tidak bersama dengan Wati, Udin ini kayak pengen perbaiki diri terus, mendekatkan diri. Bu Asti ini kenapa mau menikahi? Karena Udin ini tobatnya ini tobat yang benar-benar apa ya? Dia ini kayak meninggalkan hal-hal buruk atau apa segala macam. Dia mendekatkan terus sama Allah, minta maaf terus. Katanya kalau mau menjelang tidur, ini almarhum Udin ini selalu ngomong, Bu, konconi aku tak nyuwun ngapuro, aku mau minta maaf sama Tuhan tapi kamu di sampingku yo. Jadi Bu Asti ini sering liatin, takutnya meninggal waktu sholat atau apa, takutnya meninggal waktu apa, pokoknya dia ini minta ditemenin ketika minta maaf, kayak nggak tenang saat minta maaf. Bawaannya ini kayak ada seseorang di belakang, ada apa. Jadi kayak merasa terhantui kayak gitu. Jadi kayak pas minta maaf lagi sholat, kayak setelah itu pas bagian berdoa, Bu Asti ini nggak boleh keluar dulu, harus nungguin berdoa sampai selesai. Mau tidur juga sama, Bu, dengerin dulu Bu, aku mau berdoa. Karena pas setiap mau berdoa ini kayak ada sesuatu, apa mungkin arwahnya Wulan atau apa, saya juga nggak ngerti ya. Mungkin datang atau apa, nggak ngerti. Mungkin di situ kayak ada bawaan yang aneh gitu. Dan pada akhirnya Udin pun meninggal, udah meninggal di sini. Itulah kisah dari Mas Udin. Mudah-mudahan di sini banyak edukasi dan yang baik diambil, yang buruk dibuang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf Mbak Asti. Mudah-mudahan cerita tadi yang saya udah bawakan ini sesuai dengan keinginan Mbak Asti, dan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Nah, buat teman-teman yang ceritanya belum dibacakan, silahkan kirim seperti ini ya, per paragraf dikirim, oke? Per paragraf kirim, oke, seperti ini. Jadi saya gampang untuk ngapalnya. Dan sabar buat teman-teman yang belum dibacakan ceritanya, sabar, tenang, pasti akan satu persatu dibacakan karena sesuai urutan. Biar teman-teman ini juga ngerasain hal yang sama, ngantri juga kok sama gitu loh ya. Nah, kirimnya kemana Mas? Kirimnya ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke WA saya 0858 704 333336 0858 704 333336. Oke, tiganya 4 kali. Dan ketika WA ini dikasih nama ya, nama dan kota kalian biar saya ini langsung nge-save. Dan buat info kaos, cara kalian pesen kaos, kalian bisa langsung ke nomor yang ini. Nah, ini nomornya. Beda sama yang tadi ya. Ini di-save. Kalian pesen kaos di nomor itu tadi. Oke? Nah, tanya-tanya segala macam. Mas, kenapa sih kok kaosnya mahal? Karena nanti sebagian dari hasil penjualan kaos akan kita sumbangkan. Karena udah mau mendekati lebaran, banyak orang butuh, banyak teman-teman saudara-saudara kita yang harus kita tolong. Gitu. Saya dan tim Rao mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan, bagi yang menjalankan ya. Mudah-mudahan di puasa kali ini banyak berkah, panjang umur semuanya, sehat walafiat ya. Amin. Sukses selalu ya. Oke, Yoskai.